Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimas Permana. Saya dari Sejarah Peradaban Islam 1 dengan NIM 2021040009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi yang saya sampaikan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kedepannya diberikan kelancaran, diberikan kelancaran rezekinya juga, dan semoga dosa-dosa yang saya perbuat semoga dimaafkan buat kalian. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan materi tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia. Kata demokrasi ini berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretin yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintah yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Perkembangan demokrasi di Indonesia semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dalam mekanisme kepemimpinannya. Negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pemilihan sistem pemerintahan setelah mengalami masa demokrasi Pancasila. Sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melegangkan kekuasaan Soeharto. Indonesia kembali masuk ke dalam alam demokrasi pada tahun 1998. Ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang, pemilu demokrasi kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia atau Perjuangan sebagai pemenang pemilu atau disebut sebagai PDIP, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan juga ada dua dasar kekuasaan di Nusantara pada zaman kolonial. Yang pertama itu primus inter pares, yaitu memiliki sebuah orang atau dalam konteks kekuasaan seorang yang mempunyai kelebihan dan dari kemampuan rata-rata anggotanya atau kelompok suku, misalnya keberanian melindungi warga suku dari suku lainnya. Yang kedua itu dasar kekuasaan di Nusantara itu yaitu feodal. Feodal itu bisa disebut dengan feudum atau tanah. Dalam tahapan masyarakat feodal ini terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja dan para kerabatnya. Para feodal atau pemilik tanah dan kalangan kerabat kerajaan yang memiliki tanah yang luas memperkerjakan orang-orang yang tidak memiliki tanah dengan jalan diberi hak mengambil dari hasil pengelolaan tanah.
Untuk mempertahankan hak itu, maka mereka membayar upeti dengan jumlah tertentu kepada para pemilik tanah. Kekuasaan di Nusantara didasar juga pada jumlah caca atau jumlah orang yang hidup di suatu wilayah kekuasaan raja atau di wilayah kekuasaan tertentu. Nah, dan juga demokrasi masa kolonial. Pasca ide politik etis dibentuk Volkers atau Dewan Rakyat tahun 1916, semacam DPR saat ini. Nah, itu Volkers itu bisa disebut juga dengan DPR untuk zaman sekarang. Pada awal berdirinya dewan ini memiliki kewenangan sebagai penasihat gubernur. Nah, dan juga memiliki 28 anggota, 15 putra, 23 lainnya dari orang Eropa, Tionghoa, Arab, dan India. Nah, hingga tahun 1920 mayoritas anggota Volkskraat atau anggota dewan adalah Bumiputra. Dan tahun 1927 Volkskraat memiliki kewenangan legislatif bersama gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Karena gubernur jenderal memiliki veto, kewenangan Volkskraat sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volkskraat dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Dan juga pada tahun 1939 hanya ada 2.000 orang memiliki hak atau memiliki suara. Dari 2.000 orang ini sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927 sampai 1941, Volkskraat hanya pernah membuat 6 undang-undang, yang diantaranya hanya 3 yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dan juga saya akan menjelaskan organisasi Islam. Organisasi Islam ini ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir pada 31 Januari 1926 sebagai perwakilan ulama tradisional atau tradisionalis yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan para ulama lainnya. Ketika upaya reformasi mulai meluas, organisasi Nahdlatul Ulama ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja mendirikan Jamiah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kartopaten. Di Kartopaten. NU mengakui mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tetapi dalam praktiknya mengandalkan ajaran, yaitu ajaran Syafi'i dalam hal tasawuf. NU mengikuti jalan Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, dan NU ini menganut ajaran dari Imam Abu Hasan Al-Syahri dan Imam Abu Mansur Al-Muhrizi. Dan adapun tujuan
Nahdlatul Ulama yaitu NU itu untuk memelihara atau melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah atau aswaja siapa yang terkenal dengan tokoh ulama? Ada dengan nama yang pertama ini yang sangat muncul tokoh-tokohnya, yaitu yang mendirikan, yaitu Kiai Haji Masyari ini pun mendirikan Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama pada tahun 1926. Kala itu NU dipimpin oleh Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. NU merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah ada sebelumnya, namun NU memiliki cakupan atau memiliki keanggotaan yang menyeluruh dibandingkan organisasi-organisasi sebelumnya.